bisnis KEK ini menarik ya, karena ini memadukan tentunya lokasi yang memiliki hal-hal yang unik tersendiri, industri yang spesifik, pembukaan lapangan kerja, daya tarik provinsi, dan lain-lain. Nah, multiplier effect-nya juga luar biasa. Menurut Anda, apa saja yang mendorong para investor tetap berinvestasi, khususnya ke KEK dan secara spesifik ke KEK yang ada di Indonesia dibandingkan negara lain? Ya, sangat menarik ya. Untuk menarik investor, yang harus kita pastikan kuncinya adalah fasilitas. Gimana untuk logistik lautnya, gimana untuk logistik daratnya, gimana untuk listriknya, gimana untuk airnya. Kami sangat bersyukur dari hari pertama kita sudah persiapkan dengan matang akan tentang itu. Untuk pelabuhan, kita sangat siap, kita sangat ready. Untuk vessel sampai 75.000, kedalaman lautnya, kedalaman pelabuhan juga kita sudah sangat matang. Pelabuhan 75.000 ton kita ini akan selesai di bulan depan malah. Bulan depan untuk big vessel bisa masuk. Oke, jadi yang terpenting menurut Anda adalah kemudahan dan fasilitas yang diberikan. Pasti fasilitas. Investor bisa masuk, tapi pertanyaannya kan adalah ketika mereka itu investor mau ekspor atau mau impor, kalau misalnya pelabuhannya tidak memadai bagaimana? Iya. Kalau ada pelabuhan tapi alurnya itu gak cukup dalam, bagaimana? Jadi semua itu harus kita rencanakan dengan matang. Kedua menurut saya itu power plant. Power plant. Yes, itu sumber. Kalau tidak, bagaimana mereka mau nyalain pabrik-pabriknya? Nah, untuk di KEK Galang Batang sendiri kita sudah siapkan seperti yang saya sampaikan tadi di 1000-an megawatt untuk 1-2 tahun ini. Dan akan total itu di 2.300 megawatt. Itu sangat besar sekali. Selain fasilitas dan kemampuan energi seperti power plant, ekosistem KEK seperti apa yang diperlukan untuk terus menarik minat investor di tengah maraknya pula persaingan antara KEK, Pak Santos? Menurut saya itu yang pastinya kepastian hukum ya. Kepastian hukum, kepastian keamanan dari daerah sekitarnya. Keamanan dari daerah sekitar. Dari masyarakat. Dukungan masyarakat. Itu jadi key point juga menurut saya. Investor itu mereka datang, mereka pasti pengen tahu kondisi keamanannya di daerah itu bagaimana. Dan untuk, ya saya rasa dukungan dari pemerintah salah satu yang paling penting. Saat ini bagaimana menurut Anda dukungan dari pemerintah untuk stabilisasi regulasi yang ada agar tetap menarik investor untuk berinvestasi di KEK Galang Batang dan juga KEK lain. Di satu sisi tantangan-tantangan dari domestik, contohnya adalah pungutan liar ataupun masyarakat di sana yang menentang area dan lain-lain. Bagaimana, Pak Santos? Kami bersyukur kalau misalnya untuk KEK Galang Batang, warga setempatnya itu sangat mendukung. Baik itu menciptakan warga. lapangan kerja ya Pak? Yes, betul. Malah mereka itu sangat mendukung. Mereka sudah bikin bisnis sendiri di situ seperti tempat makan, laundry, dan lain-lain. Dan mereka merasakan secara langsung dampaknya. Dan kami juga sangat apresiasi dengan dukungan dari baik itu pun Pemda maupun pemerintah pusat. Untuk kebijakan-kebijakannya, untuk kemudahan perizinannya. Ketika saya berbicara dengan pengusaha KEK, biasanya salah satu pain point yang mereka hadapi adalah mengenai premanisme, pungutan liar, dan lain-lain. Apakah itu juga dihadapi di KEK Galang Batang? Untuk di KEK Galang Batang bisa saya pastikan itu tidak pernah terjadi untuk kita. Oke. Karena dari awal kita menggalang ya. Bukan menggalang artinya kita komunikasi yang baik. Dengan baik. Itu kuncinya. Warga setempat itu kalau menurut saya mereka cuma butuh satu kepastian. Ya. Bukan cuma hanya janji palsu. Ya. Ketika mereka dibangun, mereka sebagai pemuda-pemudi setempat, apakah bisa dapat lapangan kerja itu nanti ke depannya? Kalau tidak bisa itu bagaimana? Ya. Kita matangkan itu dari since day one. Ya. Artinya kita juga kemarin kita udah sempat ngobrol dengan warga-warga setempat, kita akan membangun politeknik. Artinya apa? Ya mungkin nanti ketika mereka sudah sekolah sampai SMA, mereka mau kerja tapi belum punya pengalaman, bisa masuk ke politeknik itu, bisa bikin diklat itu. Mungkin 3 bulan, mungkin setengah tahun. Setelah keluar dari situ mereka bisa kerja di mana saja. Ya. Mereka bisa kerja di mana. Jadi mereka menerima langsung manfaat yang ada dengan keberadaan dari KEK Galang Batang ini, dan bagaimana hal-hal seperti ini juga ternyata berpengaruh demi taraf hidupnya lebih baik lagi. Betul. Tidak ada tantangan-tantangan yang muncul dari mereka, tidak ada bentuk-bentuk resistensi. Betul. Nah, lahan KEK masih ada yang kosong, Pak?
lahan KK masih banyak. Masih banyak yang kosong. Oke. Masih banyak. Dalam pipeline Anda, targetnya tersendiri seperti apa untuk lahan-lahan KK tersebut? Mencari investor ke depan, lalu kira-kira bentuk-bentuk industrinya apa saja, lini bisnis industrinya apa saja ke depannya? Kalau untuk KK Galang Batang menurut saya itu termasuk baru ya. Masih termasuk baru, artinya lahan-lahan itu yang saya maksudkan kosong itu masih banyak peluang-peluang untuk investor itu masuk. Untuk saat ini industri yang paling berada di KK Galang Batang itu hilirisasi boksit. Tapi kedua itu masih ada pabrik garmen, masih ada pabrik caustic soda, masih ada pabrik yang lain-lain. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ke depannya kita akan kembangkan ke LNG. LNG. Dalam waktu dekat? Kalau untuk LNG masih kita wacanakan. Tapi yang sisanya yang tadi saya sampaikan itu sudah berjalan. Dan akan selesai serentak mungkin 1-2 tahun ini. Oke. Bagaimana Anda melihat masa depan industri hilirisasi tambang di Indonesia, knowing that KK Galang Batang ini merupakan salah satu pusat sentra industri pengolahan dari bauksit, Pak Santos? Masa depan hilirisasi boksit di Indonesia sangat cerah. Ditambah dengan khususnya letak geografis Indonesia. Ya. Jadi sekarang untuk kita bicara pabrik produsen alumina. Produsen alumina ya sekarang yang terbesar itu di Tiongkok. Di Tiongkok, apalagi dengan kebijakan Donald Trump sekarang, harga alumina lagi drop. Harga alumina lagi drop, kedepannya saya rasa bakal banyak sekali orang-orang yang mencari negara yang ada langsung potensi boksitnya. Salah satunya yaitu kita, Indonesia. Cadangan untuk boksit di Indonesia masih sangat banyak. Letak geografis juga sangat banyak. Kalau untuk produsen boksit sendiri, pertama itu sekarang mereka banyak ada di Afrika, ada negara Gini. Dan kedua ada Australia. Dan mereka lagi mulai mencoba di Amerika Selatan. Produsen alumina sendiri di kebutuhan global ya. Kebutuhan global produsen di Cina itu sekarang mereka kurang lebih 1 tahun 100 juta ton alumina. Dan itu membutuhkan boksit kurang lebih 300 juta ton per tahun. Itu dari mana? Jadi Anda melihat demand dari industri bauksit sangat-sangat masih akan relevan. Demand-nya akan selalu meningkat. Demand-nya akan selalu meningkat. Ditambah dengan kedepannya mobil listrik semua, Betul. aircraft dan Betul. yang lain-lain.